Kasus COVID-19 terus meningkat selama beberapa pekan terakhir. Peningkatan diduga dari kegiatan mudik saat libur hari raya, sehingga kerumunan tidak dapat dihindari. Terutama saat melakukan silaturahmi secara fisik, sehingga dari kegiatan tersebut muncullah kasus positif COVID-19. Meningkatnya kasus tersebut membuat bed occupancy rate atau ketersediaan tempat perawatan di rumah sakit, wisma atlet, dan tempat isolasi bagi pasien COVID yang disediakan oleh pemerintah hampir penuh. Di tengah ancaman penuhnya tempat perawatan bagi pasien COVID, menjalani isolasi mandiri sangat disarankan dilakukan di rumah. Menurut Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Kaliaga Ginting, isolasi mandiri di rumah sangat aman dilakukan, asalkan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita isolasi mandiri, pertama rumah harus memadai. Ya, jangan kita satu kamar dengan 3 orang, 4 orang, tidak. Satu kamar, 1 orang. Selalu memakai masker dan membuang masker di tempat yang ditentukan. Jangan maskernya dibuang di kandang sampah, nanti diorek-orek sama kucing, kemudian ditarik ke mana-mana, itu akan menjadi sumber penularan. Nah, kemudian sebagai isolasi mandiri, dia harus memperhatikan dirinya. Kalau dia ada demam, flu, dan batuk, maka dia tidak boleh keluar rumah, tidak pergi ke ruang publik, dan kemudian dia harus berobat. Berobat itu bisa 2 hal. Satu pergi ke puskesmas, satu menggunakan telemedicine. Isolasi mandiri sangat disarankan bagi pasien terdeteksi positif COVID-19 dengan status gejala ringan dan tanpa gejala. Mereka harus menjaga tubuh agar tetap bugar dengan makan makanan yang bergizi dan mengonsumsi vitamin, serta melakukan olahraga ringan. Dalam proses penyembuhan, pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri diminta tetap melapor ke puskesmas setempat agar kondisinya bisa selalu dipantau oleh petugas medis. Jadi memang isolasi mandiri ini adalah harapan pemerintah kepada semua mereka yang tidak bergejala ataupun gejalanya ringan, supaya di rumah dia bisa mengobati dirinya dengan melakukan konsultasi secara online ataupun dengan petugas puskesmas yang ada di sekitarnya. Dengan demikian rumah sakit bisa kita jaga supaya tidak penuh. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu dijaga, yaitu dengan melakukan aktivitas sesuai hobi dan minat, serta tetap menjalankan komunikasi secara virtual dengan orang-orang terdekat. Dengan menjalani protokol kesehatan secara disiplin dan ketat saat isolasi mandiri di rumah, diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19 dan mengurangi angka keterisian rumah sakit dan tempat isolasi yang semakin mengkhawatirkan. Tim Liputan, DAI TV.